Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam eh, yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari, seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir, seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar?
Saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Iluh. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Iluh dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu.
Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada dua penampungan yang di mana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa dua penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya itu ada sekitar 25 dump truck dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul
13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam eh, yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik, rekan Rinaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang.
Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Iluh. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Iluh dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar.
untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners?
Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk, yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilo. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilo, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan, yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini, dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya. Dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya. Atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilu. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut.
olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri
dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa dua penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya, rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Iluh. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Iluh dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino.
Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam eh, yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilu. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut.
olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri
dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa dua penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya, rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino.
Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam eh, yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini, dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilu. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut.
olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Iluh. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Iluh dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri
dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa dua penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya, rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino.
Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam eh, yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam uh, yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilu. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut.
olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya. Dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri
dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa dua penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya, rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir, seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino.
Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam eh, yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini, dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini, dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilu. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut.
olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya. Dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri
dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa dua penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya, rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir, seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino.
Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam eh, yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antre di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini, dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilu. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut.
olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya. Dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilu. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri
dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa dua penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya, rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir, seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino.
Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam eh, yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Eh, untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca eh, dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini. Dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilo. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut. Olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk dump truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Renaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Ilu Devi. Tribuners, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi di lokasi. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, mungkin Renaldi dapat diceritakan bagaimana suasana pada saat beberapa penyalur air, truk penyalur air bersih antri di posko BPDB Kota Makassar. Baik, terima kasih rekan Ilu dan selamat siang juga untuk Tribuners. Dapat saya sampaikan siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya berada di posko BPDB Kota Makassar untuk memantau situasi pengisian air ke dump truck yang akan disalurkan ke beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan karena dampak dari El Nino. Saya melihat ada sekitar 10 dump truck dan 3 mobil pemadam yang mengantri untuk mengisi air dari mobil pemadam kebakaran Kota Makassar. Masing-masing dari dump truck tersebut setidaknya membawa 2 penampung air di atas mobil tersebut. Adapun beberapa anggota BPDB dan Damkar Kota Makassar sangat terlihat sibuk untuk memindahkan air yang berada di mobil pemadam kebakaran ke dump truck tersebut. Seperti itu kiranya rekan Ilu. Baik, ada berapa kecamatan yang terdampak mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Sesuai laporan yang kami terima dari BPDB Kota Makassar sendiri, saat ini ada 8 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, dan terakhir ada laporan yang baru masuk yang sebelumnya belum pernah masuk dari BPDB sendiri, itu ada Kecamatan Manggala. Seperti itu rekan Ilu. Baik, itu terkait berapa kemudian kecamatan yang terdampak, kemudian berapa race per hari untuk dump truck yang disediakan? Dari pengakuan Kepala Pelaksana BPDB Kota Makassar, untuk race-nya itu tidak menentu ya rekan Ilu, karena biasanya dari satu kecamatan itu ada banyak titik, jadi biasanya mereka menyalurkan air ke beberapa kecamatan yang terdampak itu 2 hingga 3 race per harinya. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk jumlah tampungan satu dump truck mungkin dapat didetailkan berapa mungkin? Dalam satu dump truck itu ada 2 penampungan yang dimana pengakuan dari anggota BPDB Kota Makassar sendiri, dalam satu penampungannya itu mampu menampung 2.200 liter airnya, atau dalam satu dump truck itu bisa membawa 4.400 liter air karena membawa 2 penampungan di atasnya. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk dump truck yang diturunkan setiap harinya ada berapa jumlahnya rekan Renaldi? Ada beberapa armada dump truck yang diturunkan tiap harinya, itu ada sekitar 25 dump truck, dan saat saya berada di lokasi tadi ada 10 dump truck yang sedang mengantri dan 15 lainnya sudah berjalan ke beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk melakukan pengisian kepada warga-warga yang terdampak kekeringan. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk antrian yang terjadi terkait penyalur air bersih ini, truk penyalur air bersih ini antri sudah berapa hari kira-kira ini dapat dilihat untuk antrinya? Untuk antriannya sendiri ini sudah terjadi mulai dari pasca dampak kekeringan yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini, dan BPDB sendiri juga sudah mengeluarkan peringatan ke beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar karena adanya kekeringan dan beberapa saluran air atau airnya yang tidak mengalir. Seperti itu rekan Ilu. Apakah ada informasi dari BPDB sendiri untuk masyarakat di Kota Makassar untuk menghadapi krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah di Kota Makassar? Situasi saat ini dari BPDB sudah mengeluarkan peringatan untuk menghemat air mereka, karena dampak dari kekeringan tersebut.
olehnya BPDB sendiri akan melakukan kegiatan penyaluran air bersih ini setiap harinya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Ilo. Baik, mungkin dapat diperkirakan atau sudah ada informasi kemudian untuk drum truck yang akan mengantri untuk mengisi air bersih ini kira-kira sampai kapan akan terjadi? Dalam untuk hari ini akan berlangsung hingga sore hari untuk pengisiannya, dan ini akan terus dilakukan sampai kekeringan sudah tidak terjadi lagi di Kota Makassar sendiri. Seperti itu rekan Ilo. Baik, rekan Rinaldi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan Tribuners, demikian Tribun Timur Live Update hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Iluh Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.